Film diawali dengan Kagaya Ubuyashiki. Dia merupakan pemimpin dari pemburu iblis yang sedang menyebutkan nama-nama pemburu iblis yang sudah tiada. Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang alur cerita Kimetsu no Yaiba Mugen Train. So, tanpa lama-lama mari kita lanjutkan cerita yang sudah kita mulai tadi. Oke, lanjut ke scene berikutnya di mana Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke berada di stasiun kereta. Karena diperintahkan untuk menemui Rengoku, pilar api, dan membantunya membasmi iblis yang berada di kereta tersebut. Sesudah bertemu dengan Rengoku, Tanjiro menanyakan tentang tarian Hinokami Kagura. Namun Rengoku tidak mengetahuinya. Kemudian Rengoku mengajak Tanjiro untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Kemudian Rengoku menerangkan seluruh teknik pernapasan dan Rengoku menanyakan apa warna pedang Tanjiro. Tanjiro menjawabnya, pedangku berwarna hitam, dan Rengoku berkata, aku tak pernah tahu pengguna pedang hitam. Tapi jangan bimbang, aku akan membimbingmu. Masalah dimulai ketika seorang kondektur kereta mengecek tiket kereta. Ketika selesai pengecekan tiket, muncullah iblis. Namun dengan sekejap, iblis tersebut dikalahkan oleh Rengoku. Tetapi setelah itu mereka tertidur dan masuk ke dunia mimpi. Scene berikutnya yang melihatkan seseorang kondektur yang meminta imbalan kepada iblis agar dia bisa segera tertidur dan bermimpi. Dan di sana juga terdapat 4 anak-anak yang diperintahkan oleh iblis untuk mengikatkan tali yang sudah diberi kekuatan iblis kepada Tanjiro dan kawan-kawan. Dan mereka pun mengikatkan tali tersebut kepada Rengoku, Tanjiro, dan kawannya. Di dunia mimpi, Tanjiro bertemu kembali dengan keluarganya. Zenitsu bermain dengan Nezuko, Inosuke berpetualang dengan kawan-kawannya, dan Rengoku bertemu dengan ayahnya. Memberitahunya bahwa saya sudah menjadi pilar. Namun ayahnya tidak bangga atas apa yang telah dicapai oleh Rengoku. Setelah percakapannya selesai, adik Rengoku pun bertanya, apakah ayah bangga dengan pencapaian kakak? Rengoku pun menjawab dengan tegas, ayah tidak bangga sedikit pun kepadaku. Namun hati ini tidak akan pernah redup dan Rengoku pun memberikan semangat kepada Senzuro. Bagi kalian yang tidak tahu, Senzuro adalah adiknya dari Rengoku. Kembali ke 4 anak yang ditugaskan untuk menghancurkan inti jiwa. Namun tidak ada satupun yang berhasil menghancurkan inti jiwa Tanjiro dan kawan-kawan. Singkat cerita, Tanjiro merasakan hal yang janggal dan Tanjiro pun menebas layarnya sendiri di dunia mimpi dan kembali ke dunia nyata. Tanjiro pun merasakan aroma iblis di atas gerbong kereta tersebut. Lalu dia memerintahkan Nezuko untuk membangunkan Inosuke dan Zenitsu yang masih terlelap di dunia mimpi. Dan ketika iblis itu berhadapan dengan Tanjiro, iblis itu melihat anting-anting Tanjiro. Lalu iblis itu sangat senang. Karena kalau dia berhasil membunuh Tanjiro, dia akan mendapatkan lagi kekuatan dari Muzan Sama. Bagi kalian yang tidak tahu, Muzan Sama adalah pemimpin dari para iblis. Seketika, iblis itu terkejut mengapa Tanjiro bisa mudah lepas dari mimpi. Dan iblis itu pun memberikan Tanjiro mimpi yang sangat buruk, di mana ibu Tanjiro berkata kasar dan keluarganya tidak menyukai Tanjiro. Lalu Tanjiro pun marah dan berkata keluargaku tidak akan berkata seperti itu. Lalu Tanjiro pun berhasil menebas leher iblis itu. Namun tidak sampai selesai di sana, karena iblis tersebut sudah menyatukan tubuhnya dengan kereta Mugen. Dan Tanjiro pun kebingungan, namun terdengar teriakan dari Inosuke. Lalu dia pun membasmi bagian-bagian iblis yang berada di dalam kereta. Di saat Tanjiro merasa semuanya tidak bisa dilindungi olehnya, terdengar suara petir, yaitu Zenitsu dan guncangan di kereta itu oleh Rengoku Kyojuro. Tanjiro pun kembali optimis dan Tanjiro pun diperintahkan oleh Rengoku untuk menebas leher iblis yang telah bersatu dengan kereta tersebut. Lalu Tanjiro pun bergegas mencari leher iblis tersebut dengan Inosuke. Setelah itu mereka pun menemukannya di gerbong paling depan dan di depan gerbong tersebut
ada seorang masinis yang terkejut dengan kedatangan Tanjiro dan Inosuke. Namun, masinis itu pun bukan berterima kasih, malah menusuk badan Tanjiro. Setelah itu Tanjiro dan Inosuke berhasil menebas leher iblis itu. Lalu, setelah berhasil mengalahkan iblis, Tanjiro memerintahkan Inosuke untuk menolong masinis. Dan Rengoku pun datang memberikan cara sedikit untuk menyembuhkan luka dari Tanjiro. Dan secara tidak terduga, datanglah Akaza. Bagi kalian yang tidak tahu Akaza, Akaza merupakan iblis bulan atas yang ketiga. Tujuan Akaza datang untuk mengajak Rengoku supaya menjadi iblis. Namun dia menolak dan pertarungan pun dimulai. Di dalam pertarungan pun Akaza kembali menawarkan untuk menjadi iblis. Namun Rengoku kembali menolaknya. Meskipun Rengoku memberikan luka kepada Akaza, namun Akaza bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Berbeda dengan Rengoku yang lukanya semakin parah dan semakin parah. Di akhir pertarungan, Rengoku mengeluarkan kekuatan terakhir. Rengoku hampir berhasil menebas lehernya. Dan Akaza berhasil melukai perut Kyojuro. Namun dengan tekad semangat pantang menyerah, Kyojuro pun menahan Akaza sampai matahari muncul. Namun sangat disayangkan, Akaza berhasil melepaskan dirinya dengan memutuskan lengannya sendiri dan berhasil melarikan diri. Melihat kejadian itu, Tanjiro tidak diam. Lalu ia pun berlari dan melemparkan pedangnya ke arah Akaza. Namun sangat disayangkan, Akaza berhasil melarikan diri lagi dan Kyojuro pun meninggal. Nah, itulah alur cerita Kimetsu no Yaiba Mugen Train the Movie. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk tekan like jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.